Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dan sekeluarga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa, Pak Bagus mengingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kecukupan, dan nikmat keamanan. Untuk itu, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan senantiasa melakukan perbuatan yang baik. Tak lupa salawat serta salam tetaplah tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa sangat besar bagi umat manusia, yakni menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sunnah-sunnahnya. Anak-anak, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 29 Oktober yang lalu, tahun 2020, diperingati sebagai Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita melihat pada tahun-tahun yang lalu, sebelum pandemi COVID-19 ini, kita biasanya melakukan kegiatan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan bertatap muka dan sama-sama mendengarkan cerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, untuk kebaikan bersama dan dalam rangka mewujudkan keadaan yang lebih baik, sambil mematuhi protokol kesehatan, maka kegiatan ini kita lakukan secara virtual. Semoga kita semua tetap semangat ya untuk mengikuti acara ini dari awal sampai selesai. Baik, sekarang Pak Bagus akan memberikan susunan acara Maulid Nabi secara virtual ini. Yang pertama, nanti akan ada sambutan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Lemah Putro 1 Sidoarjo, yakni Ibu Sri Haryani. Yang kedua, kita akan sama-sama belajar tentang pengertian maulid dan maulud. Yang ketiga, esensi atau isi pokok dari Maulid Nabi. Yang keempat, tujuan diperingatinya Maulid Nabi tiap tahun. Yang kelima, kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak, mari kita mulai acara peringatan Maulid Nabi ini secara virtual dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sambutan oleh Kepala Sekolah SDN Lemah Putro 1 Sidoarjo yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Haryani SPD MM. Kepada beliau, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallahu katsiran. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam tetaplah tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi hari ini kita semua akan bersama-sama mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan secara virtual. Mengingat kondisi saat ini belum memungkinkan untuk bertatap muka, tetapi bukan berarti menjadikan penghalang bagi kita untuk bersama-sama menuntut ilmu. Semoga melalui kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara virtual ini menjadi pemacu semangat kita untuk memperbaiki ibadah kepada Allah, memperbagus hubungan kita kepada sesama manusia dengan cara saling mengingatkan dalam kebaikan dan menjadi contoh
tetapnya mentaati protokol kesehatan di masa pandemi ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk memberikan kesabaran dan pahala kepada umat Islam atas cobaan ini. Selamat mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW secara virtual ini anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa senantiasa ikuti protokol kesehatan, gunakan masker. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sri Haryani SPDMM. Kita menginjak kepada acara yang kedua anak-anak, yakni kita akan sama-sama belajar tentang pengertian maulid dan maulud. Yang pertama, apa itu maulid? Dan kedua, apa itu maulud? Dan mana yang benar antara maulid Nabi atau maulud Nabi? Mari kita simak pengertian berikut ini. Maulid artinya waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maulud artinya orang yang dilahirkan. Dalam hal ini bayinya, yaitu Nabi Muhammad SAW sendiri yang dimaksud. Istilah Maulid Nabi maksudnya adalah menerangkan tentang waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita semuanya tahu bahwa Rasul kita dilahirkan pada hari Senin. Tetapi Senin tanggal berapa tepatnya Rasul kita dilahirkan masih diperdebatkan oleh para ulama kita. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, tanggal 8 Rabiul Awal, tanggal 9 Rabiul Awal, tanggal 10 Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 17 Rabiul Awal, atau tanggal 22 Rabiul Awal. Untuk tahunnya telah disepakati oleh para ulama dan dikenal dengan sebutan tahun gajah. Intinya, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin tahun gajah. Sedangkan untuk tanggal kelahirannya masih belum jelas diketahui kapan tepatnya. Istilah Maulud Nabi maksudnya adalah menerangkan orang yang dilahirkan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Nah anak-anak, dari penjelasan tadi kita sudah mendapatkan ilmu tentang pengertian Maulid Nabi dan Maulud Nabi. Maulid Nabi artinya waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu hari Senin tahun gajah. Maulud Nabi artinya orang yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Sekarang kita menginjak kepada acara yang ketiga, yaitu esensi maulid atau isi pokok maulid Nabi. Esensi maulid atau isi pokok pada maulud Nabi Muhammad SAW adalah kita ikut bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dampak dari ikut bahagia adalah kita mencari tahu tentang sosok Nabi Muhammad SAW dengan cara mengikuti majelis ta'lim di lingkungan kita maupun di internet, melalui media sosial atau YouTube, dan salah satunya adalah lewat acara Maulid Nabi secara virtual ini. Para ulama berpesan, inti dari peringatan Maulid Nabi ini adalah bukan pada perayaan yang digelar ramai-ramai dengan semaraknya, tetapi intinya adalah bagaimana cara kita setiap maulid ini kita ikut senang terhadap lahirnya sosok Rasul yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Dan selalu memperbaiki diri kita dengan selalu berkaca kepada masa lalu. Jika diri kita di masa lalu belum sempurna sholatnya, maka ayo sempurnakan. Jangan bolong-bolong. Baca Qur'annya semakin seringkan agar menjadi kebiasaan. Jangan sampai tahun berganti tahun, maulid berganti maulid,
tetapi amal ibadah kita belum kita perbaiki. Maka dengan maulid ini kita ikut senang dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita contoh sosok beliau untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara yang keempat yaitu kita akan sama-sama mengetahui tujuan diperingatinya Maulid Nabi setiap tahun. Tujuan diperingatinya Maulid Nabi Muhammad SAW tiap tahun adalah yang pertama, mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengingatkan kita untuk terus memperbaiki amal ibadah. Yang ketiga, mengingatkan kita untuk selalu meningkatkan amal ibadah. Yang keempat, mengingatkan kita untuk selalu menjaga amal ibadah. Yang kelima, memotivasi atau mendorong kita untuk mencontoh keteladanan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, dalam hidup kita ini, tiada yang lebih penting selain ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat ada Al-Quran di rumah kita. Kita bisa mendengar seruan azan dan iqamah di sekitar kita. Tetapi, coba tanyakan pada diri kita, berapa lama kita melihat Al-Quran tetapi tidak kita baca? Berapa banyak kita mendengar azan dan iqamah bersahutan tetapi belum menggerakkan langkah kaki kita untuk berjalan menghampirinya? Maka melalui momen peringatan Maulid Nabi secara virtual ini, kami mengajak anak-anak untuk selalu memperbaiki, meningkatkan dan menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengambil contoh dari sosok Nabi Muhammad SAW yang selalu menjaga ibadahnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukannya sebagai Nabi dan Rasul tidak membuat Nabi Muhammad SAW merasa aman dan merasa diistimewakan, tetapi malah semakin membuat Rasulullah semakin bertanggung jawab terhadap amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, marilah kita contoh Rasulullah SAW dalam bersemangat meningkatkan dan menjaga amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang kelima. Nah, sekarang Pak Bagus akan membagikan sedikit ilmu tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin tahun Gajah, tepatnya di Mekkah. Untuk tanggalnya, para ahli sejarah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah lahir pada tanggal 2 bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Rasulullah lahir pada tanggal 8 bulan Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan Rasulullah lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal, tanggal 10 Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 17 Rabiul Awal, atau pada tanggal 22 Rabiul Awal. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada suku Quraisy, yaitu suku yang paling terhormat dan terpandang di tengah masyarakat Arab pada saat itu. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim, karena ayahnya yang bernama Abdullah telah meninggal dunia saat ibunya mengandung di usia 2 bulan kandungan. Setelah melahirkan, sang ibu segera membawa bayi tersebut kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Lalu, Abdul Muthalib membawa bayi itu ke dalam Ka'bah dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepada Allah dan memberi nama bayi itu dengan nama Muhammad, sebuah nama yang belum dikenal oleh masyarakat Arab pada saat itu. Selain disusukan kepada ibunya yang bernama Aminah, Nabi Muhammad SAW
disusukan oleh Thuwaibah. Kemudian, sebagaimana adat kebiasaan masyarakat perkotaan waktu itu, ibunya mencari wanita pedesaan untuk menyusui putranya. Maka terpilihlah seorang wanita yang bernama Halimah binti Abi Dhu'aib dari suku Sa'ad bin Bakar, yang kemudian dikenal dengan nama panggilan Halimah As-Sa'diyah. 5 tahun pertama kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilalui di daerah perkampungan dengan kehidupan yang masih asri dan udara yang segar di lembah Bani Sa'ad. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 5 tahun, dan saat beliau masih dalam perawatan Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, terjadilah peristiwa besar yang sekaligus menunjukkan tanda-tanda kenabiannya kelak. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah pembelahan dada. Suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihi salam menghampiri dan menyergapnya. Lalu beliau dibaringkan, kemudian dadanya dibelah. Lalu hatinya diambil, selanjutnya dikeluarkan segumpal darah darinya sambil berkata, "Inilah bagian setan yang ada padamu." Kemudian hati itu dicuci di bejana yang terbuat dari emas yang berisikan air zam-zam. Lalu dikembalikan ke dalam dadanya. Sementara itu, teman-teman sepermainannya melaporkan kejadian tersebut kepada Halimah sambil berkata, "Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh." Maka mereka bergegas menghampiri tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi dibaringkan. Dan di sana mereka melihat Rasulullah dalam keadaan yang pucat. Setelah kejadian tersebut, Halimah sangat khawatir terhadap keselamatan Muhammad kecil. Dan tak lama setelah itu, dia memutuskan untuk memulangkan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya di kota Mekkah. Setelah beberapa lama tinggal bersama ibunya, pada usia 6 tahun, sang ibu mengajaknya berziarah ke makam ayahnya yang ada di Yathrib, yang sekarang bernama Madinah. Maka berangkatlah mereka keluar kota, menempuh perjalanan sepanjang 500 km, kurang lebih, ditemani oleh Ummu Aiman. Setelah itu, mereka kembali ke Mekkah. Namun, di tengah perjalanan, ibunya menderita sakit dan akhirnya meninggal di perkampungan Abwa yang terletak antara kota Mekkah dan Madinah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Sang kakek sangat menyayanginya dan mengasuhnya dengan penuh kasih sayang. Tetapi pada usia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 8 tahun, sang kakek meninggal dunia. Sebelum Abdul Muttalib meninggal dunia, beliau berpesan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 12 tahun, pamannya mengajak Rasulullah berdagang ke negeri Syam. Sesampainya para rombongan dagang Abu Thalib di sebuah perkampungan yang bernama Busara, mereka disambut oleh pendeta yang bernama Buhairah. Pada pertemuan tersebut, Abu Thalib menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifatnya kepada pendeta Buhairah. Setelah mendengar ceritanya, sang pendeta langsung memberitahukan bahwa anak tersebut akan menjadi pemimpin manusia sebagaimana yang dia ketahui ciri-cirinya dari kitab-kitab dalam agamanya. Maka dia meminta Abu Thalib untuk tidak membawa anak tersebut
ke negeri Syam, karena khawatir di sana orang-orang Yahudi akan mencelakainya. Akhirnya Abu Thalib memerintahkan anak buahnya untuk membawa pulang kembali Rasulullah SAW ke kota Mekah. Tetapi di lain pihak, Rasulullah menggeluti usaha dagangnya dengan jujur dan kerja keras. Nabi Muhammad SAW menjadi pedagang yang sukses karena kerja keras, kemandirian, dan kejujurannya. Itulah anak-anak sedikit tentang kehidupan masa kecil Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan suka duka. Tetapi meskipun begitu, beliau tidak pernah sedikit pun berputus asa. Beliau tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap berusaha, bekerja, berbuat baik, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa meniru sifat Nabi Muhammad SAW dengan selalu bersyukur kepada Allah, semangat menuntut ilmu meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tetap berbuat baik satu sama lain dan menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menginjak acara yang keenam, yaitu tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Pak Bagus akan sedikit memberikan ilmu tentang perkataan dari beberapa ulama yang bisa kita ambil hikmahnya. Kita akan mulai. Banyak sekali kisah keteladanan Nabi kita Muhammad SAW yang bisa kita tiru dan kita terapkan atau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dalam hal akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia. Akhlak mulia adalah cerminan keimanan seseorang, dan akhlak yang mulia harus dimiliki oleh setiap muslim. Akhlak itu lekat dengan sikap kita kepada orang lain. Maka kita harus memiliki sikap yang baik kepada orang lain sebagai cerminan bahwa diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga perilaku dan menjaga perkataan kita adalah penting kita lakukan agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Ada 3 poin akhlak mulia yang dijelaskan oleh seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri, yaitu yang pertama tidak mengganggu, yang kedua suka menolong, yang ketiga berwajah ceria atau optimis. Kita akan membahasnya satu persatu anak-anak. Yang pertama dulu, yaitu tidak mengganggu. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang kesehariannya berinteraksi dengan manusia yang lain. Dalam interaksi kita sehari-hari dengan tetangga, keluarga, dan teman-teman kita, sudah menjadi keharusan bagi kita untuk selalu bisa memberi manfaat. Bisa dengan mengingatkan kepada kebaikan, atau mengajak kepada kebaikan, dan lain-lain. Tetapi jika kita tidak bisa membantu dan tidak bisa memberi manfaat, maka janganlah kita membuat orang lain susah atau terzalimi dengan perilaku dan perkataan kita. Yang kedua adalah suka menolong. Sudah menjadi kewajiban kita sesama muslim untuk saling tolong-menolong. Maka tolong-menolonglah dalam kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Maka anak-anak, sebagai sesama muslim, kami mengingatkan dan mengajak diri kita semuanya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Misalkan, di antara teman kalian merencanakan sesuatu yang buruk atau membicarakan keburukan orang lain, maka janganlah kalian ikut di dalamnya. Karena bisa jadi dari keburukan yang kita lakukan atau kita ucapkan malah akan membuat diri kita terkena siksa yang amat berat. Yang ketiga, berwajah ceria dan optimis. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara bermurah senyum kepada orang lain, bersikap yang baik, dan berbicara yang baik kepada orang lain. Sehingga ketika orang lain berjumpa dengan kita, maka senanglah hatinya. Dan ketika kita berbicara dengan orang lain, maka orang lain itu akan senang mendengar tiap kalimat yang kita keluarkan, yang kita ucapkan. Karena hanya kebaikan-kebaikan saja yang kita keluarkan saat kita bicara dengan orang lain tersebut. Maka anak-anak, ayo kita tiru semangat Nabi kita Muhammad SAW untuk selalu mengeluarkan sikap yang baik dan kata-kata yang baik kepada sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallahi wa husnul khuluq." Yang artinya, yang paling banyak memasukkan ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan juga perkataan seorang ulama yang bernama Syekh Al-Albani. Beliau berkata, "Saya perhatikan disayangkan sekali banyak orang di zaman ini lebih mementingkan pada satu aspek, yaitu ilmu. Namun tidak menaruh perhatian pada aspek yang lain, yaitu perkara akhlak dan perangai." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperbagus akhlak kita. Tentu saja dengan cara berusaha terus membiasakan akhlak yang baik dan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW dalam satu doanya beliau mengucapkan, "Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta." Yang artinya, "Ya Allah, tunjukkanlah aku pada akhlak yang baik, karena tidak ada yang bisa menunjukkannya selain Engkau. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang tidak baik, karena tidak ada yang mampu menjauhkannya dariku selain Engkau." Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini selesailah kegiatan Maulid Nabi kita secara virtual ini. Mari kita sama-sama berusaha mencontoh Nabi kita Muhammad SAW dalam beribadah, bersikap, dan berbicara. Terakhir, kami akan sampaikan pesan dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah seseorang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Bagaimana cara kita agar bisa menjaga lisan kita supaya tidak menyakiti orang lain? Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam.
muttafaqun alaih, hadis Al-Bukhari dan Muslim. Ingat anak-anak, contoh Nabi kita dalam beribadah, contoh Nabi kita dalam berperilaku, contoh Nabi kita dalam berbicara. Semangat beramal salih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.